Hai semuanya, kenalkan aku Nana. Aku akan mengajak kalian untuk mengetahui tentang vaksin, cara kerja vaksin, manfaat dan efek samping vaksin. Untuk mengetahui apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sel imun dalam tubuh kita merespon infeksi suatu penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat mungkin terpapar bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita akan dikenali oleh sel kekebalan tubuh atau sel imun. Sel tersebut akan mengenali dan melawan bakteri atau virus. Sel imun akan memicu kerja dari sel imun memori yang juga akan mengenal, melawan bakteri atau virus tersebut, dan memicu terbentuknya antibodi. Hal ini bertujuan agar ketika ada bakteri atau virus yang serupa masuk kembali, tubuh kita dapat melawannya. Namun, jika tubuh dalam kondisi lemah, sel imun dapat kalah dalam melawan bakteri atau virus. Akibatnya kita bisa sakit. Nah, bayangkan jika sebelum bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, kita sudah memiliki sel imun untuk melawannya. Disinilah fungsi vaksin. Vaksin salah satunya berasal dari bakteri atau virus yang dilemahkan. Vaksin dapat memicu sel imun untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap jenis bakteri atau virus tertentu. Sehingga jika nanti ada serangan dari bakteri atau virus yang serupa dengan vaksin, tubuh sudah siap melawan bakteri atau virus tersebut melalui antibodi yang diproduksi. Jadi, dengan adanya vaksin, kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan antibodi yang efektif untuk melawan bakteri atau virus yang serupa. Dan jika ada bakteri atau virus serupa masuk dalam tubuh, kita sudah siap melawannya. Selanjutnya, mari kita lihat manfaat dari vaksin. Yang pertama, dengan vaksinasi kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan kekebalan tubuh, dan vaksinasi tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, vaksin yang beredar di pasaran sudah mendapat izin edar dari Badan POM, sehingga keamanan dan efek sampingnya terjamin. Manfaat yang ketiga adalah mencegah penyebaran bakteri atau virus yang menular. Bayangkan jika kamu sedang berada di sebuah kerumunan dan di sana terdapat seseorang yang terinfeksi bakteri atau virus menular, maka bisa saja kamu akan tertular bakteri atau virus tersebut. Kamu dapat menularkan ke 7, 8, 9, 10, dan masih banyak lagi. Dan jika 10 orang ini pergi ke tempat lain, maka penularan menjadi lebih besar. Nah, sekarang bayangkan jika kondisinya berbeda. Kamu dan beberapa orang di kerumunan tersebut sudah divaksinasi. Hal ini dapat membantu untuk mencegah kamu tertular dari bakteri atau virus tersebut. Dan dalam lingkup yang lebih besar, dapat mencegah penyebaran suatu bakteri atau virus. Hebat bukan? Lalu, apakah vaksin 100% aman? Nah, vaksinasi juga memiliki beberapa efek samping yang mungkin muncul dan biasa dikenal dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan diduga berhubungan dengan vaksinasi atau imunisasi. Salah satu gejala yang sering muncul adalah reaksi laktat ringan. Gejalanya ditandai dengan nyeri, bengkak, dan juga kemerahan pada bekas suntikan. Biasanya akan muncul sekitar kurang dari 48 jam setelah imunisasi. Kalau kamu menemukan gejala seperti ini, langsung kompres dengan air hangat hingga rasa nyeri hilang. Jika rasa nyeri terus muncul, kamu bisa tambahkan dengan minum paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Selain reaksi lokal, terkadang juga muncul efek samping lain yang disebut dengan reaksi sistemik. Reaksi ini ditandai dengan demam, lesu, nyeri otot, nyeri kepala, atau menggigil. Jika kamu mengalami reaksi semacam ini, segera konsumsi air hangat, dan bila perlu konsumsi paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jika kamu tidak kunjung membaik setelah penanganan ringan,
atau kamu mengalami reaksi yang lebih parah dari 2 reaksi yang sudah disebutkan tadi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan kontrol gejala dan pencatatan KIPI lebih lanjut. Kita awali informasi pagi ini dari pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi di Batam, Kepulauan Riau, tuai pro dan kontra. Ya pemirsa, 2 kelompok warga di wilayah yang dilewati Sutet nyaris bentrok. Dua kelompok warga berdebat masalah pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi atau Sutet. Warga perumahan Bandara Mas, Kota Batam, menolak pembangunan menara Sutet yang melintasi perumahan mereka dan memblokir jalan menuju Bandara Hang Nadim. Mereka menganggap pembangunan akan berimbas pada kesehatan warga sekitar. Radiasinya sangat tinggi, Pak. Berpengaruh bagi kami, bagi anak-anak kami. Kami tinggal nggak sebentar di sini, Pak. Anak cucu kami akan lama tinggal di sini nanti. Jadi itu yang kami tidak terima. Kemarin awal-awal 10 orang preman. Bisa kami ramai-ramai rembukan. Berikutnya 30 orang preman. Hari ini didatangkan 50-an preman ada. Saya tidak ada urusan RT RW, ya. Sementara terdapat juga warga yang mendukung karena sudah menunggu aliran listrik ke wilayahnya sejak 7 tahun lalu. Sampai keputusan ingkrah, pingin agar supaya cepat terbangun sehingga masyarakat yang sepanjang ini 7 tahun sudah menunggu tentang penambahan daya, kemudian aliran baru itu bisa terlaksana dengan baik. Itu aja, tak ada problem. Sudah berapa RW yang setuju? 7 RW dari 13 RT. Dua kelompok warga sudah bertemu Bright PLN Batam namun masih menunggu keputusan lebih lanjut. Sementara aksi berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rasyid, iNews melaporkan. Bye.